فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di muka surat 100. Masih terkait dengan apa? Al-iman bil yaumil akhir. Wal ba'su haqqun sabit. Kebangkitan, yaitu dibangkitkannya manusia dari pekuburan dia, itu adalah pasti dan tetap. Hak, yaitu sesuatu yang sesuai kenyataan. Sabit, yaitu tetap, tidak goncang, tidak meragukan. Dalla alaihil kitabu wa sunnah wa ijma'ul muslimin. Ditunjukkan dengan Al-Quran, sunnah dan kesepakatan kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala berfirman, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sungguh kalian setelah yang demikian tadi, kalian benar-benar akan mati. Yaitu setelah kehidupan di dunia pasti akan mati. Mayyit ini isim fa'il sebagai apa? Litahqiq dalam pembahasan balaghahnya. Walaupun bukan sekarang matinya, tapi pasti akan mati. Bukan satamutun, tapi mayyitun. Ini sebagai bentuk tahqiq, kepastian, pasti akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sungguh kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Boleh jadi menuju kepada keadaan yang lebih berat, atau boleh jadi menuju kepada keadaan yang lebih ringan, sebagaimana yang telah pernah kita dapatkan, kita sebutkan dari apa? Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hani Maula Utsman bin Affan mengatakan, kana Utsman bin Affan radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatah. Dahulu kala Utsman bin Affan apabila berdiri di atas pekuburan, beliau menangis sehingga air matanya itu membasahi janggutnya. Faqila lahu tadkurul jannata wan nar wa lam tabki wa tabki min hadza. Ditanyakan, Anda kalau mengingat atau menyebutkan surga dan neraka, Anda tidak menangis. Tapi kenapa Anda menangis? Karena melihat pekuburan. Maka Utsman mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pekuburan, yaitu alam kubur, adalah persinggahan akhirat yang pertama. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Apabila dia selamat darinya, selamat dari azab alam kubur, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Nanti alam akhiratnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kalau dia tidak selamat dari kengerian alam kubur, maka kehidupan yang setelahnya akan lebih keras daripada itu. Wa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma ra'aitu mangdharan qattu illa wal qabru afdha'u min. Sama sekali saya tidak pernah melihat suatu pemandangan kecuali dalam keadaan pekuburan lebih mengerikan daripada pemandangan tadi. Ini menunjukkan alam kubur itu sangat menakutkan. Kita wajib untuk bersiap-siap, mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi kehidupan setelah kematian itu, kehidupan di alam kubur. Tapi sama saja, apakah setelah orangnya hidup lagi nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu keadaannya lebih mudah daripada keadaan di alam kubur? Ataukah keadaannya lebih susah, tetap yang namanya hari kiamat itu lebih mengerikan daripada kehidupan di dunia, yaitu bagi orang-orang yang tidak memiliki persiapan yang baik. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat itulah masa yang dijanjikan untuk mereka, dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih pahit. Na'udzubillah. Tayyib. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghurlan. Dalam riwayat yang lain apa? Hufatan uratan ghurlan.
Sebagaimana dalam hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan khufah, yaitu tidak memakai alas kaki. Ghurlan, yaitu tidak berkhitan. Kemudian apalagi? Uratan, tidak memakai pakaian. Muttafaqun alaih. Intinya apa pembahasan ini? Yaitu beriman akan adanya hari berbangkit. Wa ajma'al muslimuna ala subutih. Kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya ini adalah sesuatu yang pasti. Dan dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Syifaul Alil, bahwasanya ini adalah kesepakatan muslimin, termasuk juga kesepakatan semua nabi dan rasul, dan kesepakatan semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Wa huwa muqtadul hikmah, dan ini adalah tuntutan dari hikmah Allah taala. Allah tidak membiarkan keadilan itu tidak berlaku. Allah tidak membiarkan kezaliman itu yang terus berlaku. Akan ada keadilan, akan ada penegakan hukum. Haitsu taqtadi ayyaj'alallahu ta'ala li hadhil khaliqah, yang mana hikmah Allah menuntut untuk Allah taala menjadikan para makhluk ini memiliki ma'adan, tempat kembali. Yujazihim fih, yang di tempat itu Allah akan membalasi mereka ala ma kallafahum bih, sesuai dengan apa yang dia bebankan kepada mereka, ala alsinati rusulih, melalui lidah-lidah para rasulnya, yaitu apa? Mengikuti syariat. Qala Allah Ta'ala berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu sebagai suatu kesia-siaan, abas, yaitu laisa li hikmatin balighah, bukan karena hikmah yang sangat mendalam, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, sebagaimana dalam ayat yang lain. Apa itu? Ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan tersia-sia? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ay la yu'maru wa la yunha, tidak diberi perintah dan tidak diberi pelarangan, yaitu tidak diberi syariat, hidup sesuka hatinya, sesuai dengan hawa nafsunya. Tentunya tidak demikian. Mufassirin yang lain mengatakan yaitu la yusabu wa la yu'aqab, tidak diberi pahala dan tidak juga diberi hukuman. Bahkan apa? Hikmah menuntut untuk manusia itu akan ada pahala atau hukuman sesuai dengan amalannya. Karena Allah Maha Adil. Manusia bukan hewan, kecuali orang-orang yang lebih suka untuk menyerupakan diri dengan hewan, tidak ikut syariat. Thayyib. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang mewajibkan kepadamu untuk mengamalkan, melaksanakan Quran, isi Quran, benar-benar dia akan mengembalikan engkau kepada ma'ad, kepada tempat kembali, yaitu hari kiamat nanti. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Benar-benar kami akan menanyai orang-orang yang para rasul diutuskan kepada mereka, dan benar-benar kami akan menanyai para rasul. Tetap tempat kembali ada untuk mempertanggungjawabkan amalan. Adapun sebagian mufassirin mengatakan la raduka ila ma'ad, yaitu Mekah, ini tidak betul. Ayat-ayat ini bicara tentang masalah hari kiamat, bukan masalah kabar gembira Nabi akan kembali ke Mekah. Wasani, baik, perkara kedua yang dikandungi oleh al-iman bil yaumil akhir, al-imanu bil hisabi wal jaza, beriman kepada pemeriksaan dan pembalasan. Ini yang dikatakan apa? Ad-din, al-iman bid-din. Din artinya apa? Al-hisab wal jaza. Yaumuddin, yaumul hisab wal jaza. Yuhasabul abdu ala amalih. Ala di sini sababiyah. Seorang hamba akan diperiksa
disebabkan oleh amalannya atau apa? Sesuai dengan amalannya, berdasarkan amalannya. Wa yujaza alaih, dan dibalasi dengan sebab itu. Wa qad dalla ala dzalik alkitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Apa itu? Akan ada pemeriksaan. Akan ada pemeriksaan. Pemeriksaan kah pemeriksaan? Kalau di sini pemeriksaan ya. Di Malaysia. Qala Allah Ta'ala, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya tempat kembalinya mereka adalah kepada kami. Asalnya apa? Inna iyabahum ilaina. Jadi iyaba sebagai apa? Isim inna. Nah, ilaina menurut Kufiyun adalah sebagai khobarnya. Sibahul jumlah sebagai khobar inna fi mahalli raf'in. Kalau menurut Basriyun jelas jar majrur muta'alliq bi khobarin mahdzuf. Takdirnya berarti apa? Boleh jadi inna iyabahum kainun ilaina. Intinya apa? Yaitu hanya kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Jar majrurnya didahulukan untuk memberikan faedah pengkhususan dan pembatasan. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sungguh menjadi kewajiban kami untuk memeriksa mereka. Ya, beban pemeriksaan bukan kepada para makhluk nantinya, tapi Allah lah yang akan memeriksa mereka semua. Maka tak ada lagi yang mampu untuk merasuah atau menipu atau mengelabuhi atau korupsi dan sebagainya. Karena yang memeriksa adalah Zat yang Maha Adil lagi Maha Mengetahui. Baik. Ini pembahasan apa? Dalil bahwasanya pemeriksaan di hari kiamat itu ada, semuanya akan diperiksa. Kecuali dalil umum memang ada aja pengecualiannya untuk orang-orang tertentu yang Allah kasih belas kasihan lebih. Allah kasih rahmat yang sempurna karena tauhidnya sempurna. Siapa orang yang tidak diperiksa dan tidak diazab di dalam neraka? Ya. Apa? Yang keras. Orang yang mati syahid bahkan termasuk yang pertama kali diperiksa. Inna awwala ma tusa'aru bihimun nar salasan. Ada 3 orang yang neraka itu pertama kali dinyalakan dengan mereka. Justru orang mati syahid akan ditanya. Masalah ditanya, tapi apa? Insya Allah diampuni dosa-dosanya kalau ikhlas. Siapa yang bahkan diperiksa pun tidak, ya? Oh, bukan begitu, ya? Bukan diminta, meminta. Orang yang tidak meminta ruqyah, ya. Humul ladzina la yastarqun. Pas itu apa lagi? Oh iya, tidak mengkai, wala yaktawun, tidak mengobati dengan apa? Kai, pengobatan dengan besi panas, ya. Aywa, Nabi masuk kepada keumuman dalil tadi. Apa itu? Wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Bahkan Nabi ditanya. Bahkan apa? Nabi Nuh ditanya. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Ji'a bi Nuhin fayuqal hal balagta. Nabi pun ditanya. Nabi Nuh juga ditanya. Makanya yang diperkecualikan hanya yang Nabi sebutkan, dia diperkecualikan. Adapun kalau di alam kubur memang Nabi tidak ditanya, mati syahid tidak ditanya, siddiqun tidak ditanya. Ini khusus memang. Tapi untuk di hari kiamat bahkan apa, Nabi akan ditanya, hal balagta, apakah engkau sudah menyampaikan? Tapi tidaklah pertanyaannya seperti yang susah-susah. Siapa lagi yang belum disebut? Orang yang tidak ditanya siapa lagi? Oh ya? Iya, tidak merasa meramal nasib sial. Wala yatatayyarun, tidak meramal nasib sial. Yang terakhir apa yang disebutkan? Kesimpulan dari semuanya, ya? Iya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Nah, ini di hari kiamat memang tidak ditanya mereka. Nah, di alam kubur dalilnya lain lagi, pembahasannya lain. Tentang orang-orang yang tidak ditanya. Kemudian dikatakan di sini mana tadi? Tak ada wawunya. Wa qal man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mendatangkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Ini menunjukkan fadlullah taala, kurnia Allah.
satu kebaikan dibalas 10 kali atau bahkan 100 atau 700 ila ad'afin katsirah, hingga lipatan yang banyak. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan barang siapa mendatangkan keburukan maka dia tidak dibalasi kecuali semisal dengan itu. Satu keburukan dibalas dengan keburukan yang sama, tapi atau apa? Au aghfir, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, atau aku mengampuni dia. Kesimpulannya apa? Wahum la yudlamun, dalam keadaan mereka tidak dianiaya. Ini adalah adlullah, Allah Maha Adil. Intinya apa tadi? Masalah pemeriksaan. Kemudian waqal wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Al-qista di sini adalah masdar, yaitu keadilan. Dan boleh jadi ini masdar lil mubalaghah, yaitu apa? Al-mawazin al-muqsithah, yaitu timbangan yang sangat adil. Liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat nanti. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka satu jiwa pun tidak akan dianiaya sedikit pun. Makanya yang kita khawatirkan bukannya jangan-jangan Allah tidak tahu saya pernah berbuat baik. Allah Maha tahu. Jangan-jangan nanti ada kebaikan saya yang tidak disebut. Jangan khawatir, Allah Maha Adil. Tapi yang kita khawatirkan adalah jangan-jangan kesalahannya memang dari diri kita sendiri. Amalan yang baik gugur gara-gara selfie, suka pamer amalan, suka cerita amalan misalkan, atau gara-gara dia, apalagi yang menggugurkan amalan ya selain masalah riya ya, syirik besar atau apa ya, ayo tidak sholat, betul, itu akan menggugurkan amalan ya. Bukan itu, tidak membuat yang wajib itu dosa ya. Iya kafir, iya niscaya apa? Akan gugur amalannya kalau dia kafir. Demikian pula apa? Orang yang mengeraskan suara lebih tinggi dari suara Nabi, yaitu boleh jadi akan menggugurkan amalan. Kata Ibnul Qayyim, termasuk dalam masalah ini adalah yaitu lebih mengutamakan pemikiran sendiri daripada sunnah Nabi, lebih mengutamakan perasaan atau politiknya daripada ajaran Nabi, dikhawatirkan membuat amalan dia gugur. Nah itu yang kita khawatirkan, gara-gara kesalahan kita sendiri, bukan karena catatannya terlewatkan. Jangan-jangan malaikat sedang tidur kalau kita beramal. Oh, itu tak perlu dipertanyakan. Malaikat itu tidak memerlukan tidur. Yang dikhawatirkan adalah kita sendiri yang merusak amalan kita. Dikatakan di sini, wa in kanat mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Sudah diingatkan, walaupun sekecil apapun, walaupun dia adalah seberat biji sawi, kami akan mendatangkannya. Tayyib. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang memeriksa. Allah Maha tahu, maka pemeriksaannya pasti apa? Tidak ada yang terluputkan. Yang lebih kecil dari biji sawi kira-kira diperiksa juga tak? Iya diperiksa. Yang lebih kecil dari biji sawi apa ya berarti ya? Apa yang lebih kecil dari biji sawi ya? Ya itu apa? Anak semut. Iya, anak semut yaitu dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah adalah dzar, yaitu apa? Anak semut. Intinya sekecil apapun akan didatangkan itu. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun dia itu seukuran dzarrah. Kalau itu adalah kebaikan, Allah akan mendatangkannya dan akan memberikan kepadanya pahala yang agung. Allah akan melipat gandakannya dan memberikan kepadanya pahala yang agung. Jadi walaupun seukuran dzarrah, tidak akan ada yang tersia-sia. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.